Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 9. Maaf, kami benar-benar tidak tahu jika ternyata salah orang. Sesal ayahnya Sherin. Tidak apa-apa, Pak. Kita selesaikan semua ini sama-sama. Saya selaku pimpinan pondok juga merasa sangat malu atas kejadian yang menimpa anak Bapak. Saya akan pastikan Raka tanggung jawab atas perbuatannya, ujar Syafiq. Tanpa membuang waktu lagi, Raka dipanggil langsung ke rumah Syafiq. Lelaki itu jelas tidak akan tahu jika Sherin dan ayahnya ada di sana. Alika merasa lega karena suaminya memang tidak melakukan hal yang tidak senonoh itu. Dari awal, Alika memang percaya, dan sekarang buktinya sudah ada. Jika nama Syafiq hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Raka yang baru datang tentu kaget karena kehadiran Sherin. Ia bahkan tidak berpikir jika Sherin akan melakukan hal ini. Langsung meminta pertanggungjawaban pada Syafiq. Wajah lelaki itu sekarang sudah sangat pucat karena tahu dirinya salah. Silakan kamu tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu perbuat. Dan mulai sekarang, tolong jangan datang lagi ke pondok. Kamu bisa bereskan barang-barang kamu setelah pulang dari sini, Syafiq berucap dengan tegas. Meskipun tersirat kekecewaan yang dalam, tapi ia sama sekali tidak meninggikan suaranya. Apapun alasan Raka, Syafiq tidak bisa memberikan toleransi karena apa yang dilakukan lelaki itu sudah di luar batas. Syafiq tidak ingin sampai ada kejadian serupa yang terulang. Apalagi jika sampai berita ini sampai terdengar oleh banyak orang, maka citra baik pondok pesantren yang dipimpin olehnya sangatlah buruk. Pak Ustadz, tolong maafkan saya ya, mohon Raka. Saya sudah maafkan kamu. Sekarang kamu urusan kamu dengan Sherin dan ayahnya. Kamu harus bertanggung jawab. Semudah itu Syafiq memaafkan? Ya, untuk apa menyimpan dendam? Ia memang kecewa karena orang yang dipercayainya malah berkhianat seperti ini. Raka sempat menjelaskan semuanya. Ia mengatakan jika dirinya hilaf dan menyesali perbuatannya itu. Lelaki normal manapun pasti menginginkan sosok Sherin yang cantik dan juga memiliki tubuh indah. Tapi untuk saat ini, penyesalan Raka tidak ada gunanya. Karena Syafiq tidak akan menerima kembali Raka untuk bekerja di pondok. Tanpa ada lagi drama-drama, Sherin dan Raka langsung dinikahkan saat itu juga. Untuk menjaga aib agar tidak sampai diketahui orang lain. Raka juga tidak bisa menolak karena ia juga sudah mengakui kesalahannya. Sekali lagi kami minta maaf Pak Ustadz. Ayahnya Sherin kembali meminta maaf sebelum pergi. Ia tentu merasa malu karena sampai salah menuduh. Apalagi orang itu adalah sosok pimpinan pondok. Beruntung karena Syafiq orangnya baik. Mungkin hal lain jika menimpa pada orang lain, sudah jelas Sherin akan dituntut balik atas pencemaran nama baik. Kiai Abdillah dan Bu Nining juga pulang setelah masalah ini selesai. Mereka berharap berita ini tidak sampai tersebar karena nantinya akan berdampak buruk. Alhamdulillah, rasanya lega banget. Masalah ini sudah selesai, Mas, ucap Alika. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan keluar secepat ini. Mas harap gak ada lagi kejadian serupa. Mas kasihan juga melihat gadis gak berdosa harus jadi korbannya, balas Syafiq. Alika mengangguk setuju dengan apa yang suaminya katakan.
Andai saja dulu Raka itu mau nikahin Erna, pasti nggak akan ada kejadian kayak gini, celetuk Alika. Semuanya udah berlalu, jadikan aja pelajaran. Nggak boleh kita berandai-andai begitu, Syafiq menegur istrinya. Dulu Raka memang pernah akan dinikahkan dengan Erna, salah satu santri yang baru saja lulus. Tapi Raka menolak. Ia mengatakan masih belum siap. Padahal ia menolak Erna karena fisik gadis itu yang tidak sesuai kriteria Raka. Memang tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan dengan fisik yang menawan. Tapi yang harus diutamakan itu ilmu agamanya. Karena fisik bisa termakan usia, sedangkan ilmu agama sudah pasti akan terus melekat, dan itu yang nantinya akan menjadi bekal anak-anak di masa depan. Raka tidak bisa disalahkan karena menolak menikah. Semua itu pilihannya. Lain kali kamu cari orang kepercayaan yang benar-benar amanah, Mas. Iya, semoga aja nanti penggantinya Raka adalah orang yang amanah. Alika mengalihkan tangannya yang tadinya tidak bergerak kini memijat pundak sang suami. Mas capek kan? Udah makan belum? Belum, Mas mandi dulu aja. Habis itu kita makan sama-sama. Ya udah, aku lihat Akil dulu bentar ya. Alika keluar dari kamar untuk melihat Akil yang dari tadi betah di dalam kamarnya. Saat ada tamu tadi, Alika meminta Hana untuk menjaga Akil. Ia memang sudah besar, tapi tetap tidak bisa dibiarkan sendirian. Safa dan Hana tidak pernah ingin tahu masalah orang tuanya. Ia hanya sebentar ke kamar Akil, karena ternyata anak itu sedang tidur. Alika kembali ke kamarnya untuk menyiapkan baju sang suami. Mi, cepet, nanti telat. Akil yang sudah siap dengan seragam sekolahnya terlihat tidak sabar menunggu sang ibu yang sedang berganti pakaian. Sini sarapan dulu. Masa berangkat sekolah nggak sarapan? Ajak Syafiq. Nggak mau. Makannya di sekolah aja, ujar Akil. Setiap akan berangkat sekolah pasti ada drama. Sepertinya ada yang kurang jika sampai berangkat sekolah mulus-mulus saja. Tadi subuh, Akil bangun tidur dan langsung mandi. Beberapa hari tidak sekolah membuatnya rindu pada teman-teman dan gurunya di sekolah. Jika sedang tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksa. Ya udah, Abi siapin bekalnya ya. Tadi Umi udah siapin kok, Bi, saud Alika dari arah tangga. Ia sampai tidak mandi karena Akil ingin segera berangkat. Di mana? Biar Abi ambilin, tanya Syafiq. Di dapur. Syafiq bergegas untuk ke dapur. Ia tidak pernah membiarkan sang istri mengurus anak mereka sendirian. Padahal Syafiq pun seharusnya sedang sarapan karena akan berangkat kerja. Ia malah menyuruh si kembar untuk makan lebih dulu. Mereka akan berangkat bersama karena kebetulan jam kuliah Safa dan Hana sama. Kantor dan kampus si kembar juga satu arah. Safa dan Hana kuliah di tempat yang berbeda. Hana kuliah di tempat ayahnya dulu menimba ilmu, sedangkan Safa kuliah di tempat sang paman yang jadi dosen di sana. Semi menjadi dosen juga di sana. Kami berangkat dulu ya, Bi, izin Alika lalu mencium tangan suaminya. Akil juga melakukan hal yang sama sebelum mereka sama-sama mengucapkan salam. Akil langsung berlari keluar saking semangatnya ingin sekolah. Alika memang mengantar sendiri anaknya itu menggunakan mobil. Karena jika memakai motor ia takut Akil tiba-tiba turun dari motor saat lampu merah seperti waktu itu. Pernah sekali Alika membawa Akil menggunakan motor ke sekolah karena tidak ingin terlambat saat lampu merah. Tapi saat lampu merah Akil malah turun dari motor. Beruntung saat itu motor yang dikendarai berada di dekat trotoar. Alika langsung saja menyusul anaknya karena bahaya jika sampai Akil kabur. Udah pada selesai makannya? Tanya Syafiq pada kedua anaknya.
Udah Bi, Abi yang belum, jawab Safa. Abi makan nanti aja. Ayo, nanti kalian telat lagi. Syafiq langsung berjalan keluar dari rumah. Tanpa bertanya lebih dulu, Hana langsung membawa kotak makan untuk bekal sang ayah. Tidak mungkin ia membiarkan ayahnya kelaparan, apalagi melihat lelaki itu yang lebih mementingkan anak-anaknya. Padahal dirinya juga harus bekerja dan butuh sarapan. Manis sekali bukan? Syafiq ini memang ayah kebanggaan dan kesayangan anak-anak. Ayah dan kakaknya sudah menunggu di mobil. Hana dengan cepat menyusul sambil membawa kotak bekal. Bi, ternyata kuliah jurusan arsitektur gak semudah yang dibayangkan ya, ujar Hana. Makanya, kenapa Abi minta kakak buat belajar matematika sampai ikut tes, sampai ikut les? Seorang arsitek harus menguasai aljabar, geometri, dan trigonometri untuk bisa merancang sebuah ruang dengan baik. Namanya harus menekuni sebuah bidang, ya harus belajar betul-betul nak, balas Syafiq. Bisa dibayangkan pintarnya lelaki ini. Kebanyakan orang tidak ingin berurusan dengan namanya pelajaran matematika. Tapi Syafiq malah menyukainya, bahkan sejak di bangku sekolah dasar. Tentu berbeda dengan sang istri yang sama sekali tidak suka pelajaran berhitung. Ia bahkan sering tidak mengerjakan tugas, bahkan menyontek saking tidak mengerti dan tidak mau mengerjakan. Berkali-kali mendapat teguran dari gurunya, tapi tetap saja seperti itu. Malah gurunya yang lelah sendiri karena menegur Alika. Aku pengen sehebat Abi, ungkap Hana. Insya Allah kamu bisa lebih hebat dari Abi nak. Emang lo mau nerusin perusahaannya Abi? Bukannya lo mau langsung nikah sama mas kereta itu? Celetuk Safa sambil menengok ke arah belakang karena ia duduk di depan sang ayah. Dahi Hana langsung mengerut mendengar itu. Mas kereta? Iya, yang waktu itu datang ke rumah lamar lo, jelas Safa. Oh, namanya Mas Matiin kak, bukan Mas kereta. Ya gue kan gak tahu namanya. Gue cuma tahu lo sama dia ketemu di kereta aja, balas Safa sambil mengedikan bahunya. Tapi jangan panggil Mas kereta juga kak. Cie, yang belain calon suaminya. Apaan sih? Syafiq hanya tersenyum mendengar perdebatan kecil kedua anaknya. Dari dulu mereka memang jarang akur. Pasti ada saja hal yang membuat mereka berdebat. Tapi meski begitu, keduanya tetap menyayangi sebagai kakak dan adik seperti pada umumnya. Fah, lihat, cantik banget. Gue berani taruhan, dia bakalan jadi primadona kampus. Derry menyenggol lengan Rafael saat melihat Hana berjalan melewati. Selaku mahasiswa baru, jelas banyak yang belum mengenal Hana. Lagi pula Hana bukan sosok yang ingin dikenal banyak orang, karena ia niat kuliah untuk menimba ilmu, bukan mencari ketenaran. Wah, bening banget. Lihatnya aja bikin adem, kayak ubin masjid, saut Rafael. Kayak pernah aja lo ngerasain ubin masjid, ke masjid aja gak pernah, ciber Derry. Demi ini cewek gue bakal rajin ke masjid. Tapi tampilannya aja udah bisa ketebak, dia bukan tipikal cewek yang gampang digoda. Lihat aja bajunya, udah kayak ustazah gitu. Keduanya tidak berhenti memperhatikan Hana. Sosoknya yang berwajah cantik dengan mata yang bulat dan bening, juga bulu matanya lentik. Hidungnya tidak terlalu mancung, tapi tidak minimalis juga. Pesonanya semakin terpancar saat tersenyum, karena lesung pipinya langsung terlihat jelas. Seperti saat ini Hana sedang tersenyum saat bertemu dengan teman-temannya. Bisa-bisa gue mimisan lihat dia yang semanis ini, gumam Rafael. Sayang banget gue udah punya calon. Kalau kagak, gue rela saingan sama lu buat dapetin bidadari ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, like dan juga subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.